Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Menarik pemirsa, perbincangan kita tadi Bante sudah menjelaskan banyak tentang pentingnya batin, pentingnya pikiran kita, hal yang positif. Tentunya ini akan membawa perubahan kita ke dalam kehidupan kita yang lebih besar lagi. Baik, saya akan lanjutkan Bante. Dalam menghadapi cobaan Bante ini biasanya semakin orang ini bersabar, semakin banyak Bante cobaan yang dihadapi. Lalu sampai batas mana sih Bante sebenarnya diri kita ini harus dalam batas sabar sekali gitu Bante? Saya katakan begini, kesabaran itu merupakan latihan bagi semua orang. Seberapapun juga tetap harus melatih sabar. Ya. Baru-baru ini ada umat kita yang di Tulungagung, baru saja dia merasakan aku nggak bisa tidur, pikiranku banyak kacau, jadi dia mau melatih meditasi. Saya kasih arahan begini-begini, latihan sendiri. Wah, sudah seminggu nggak tenang-tenang. Makanya saya katakan, kita harus tetap sabar. Siapapun juga yang melatih, belum berhasil, kita sabar itu dalam artian mengerti bahwa ketenangan ini bukan hadiah, bukan bisa diminta, tetapi dibiasakan oleh kita. Sekarang kalau kita sudah hidup 40 tahun. 40 tahun itu berapa itu? 3.000, kita sudah sekitar berapa puluh ribu hari yang kita tempuh, pikiran kita kacau selama 15.000 hari. Lalu kita hanya bermeditasi 1 minggu, minta tenang. Ya angel toh, jauh toh. 15.000 banding 7.000 terlalu jauh. Maka sekarang sabar, latilah. Mungkin kamu akan mendapatkan hasil 2 bulan kemudian. Lebih tenang, lebih enak, lebih damai. Ya kalau mau maju lagi ya diperbanyak. Setengah jam sekarang bisa, nanti 1 jam. 1 jam bisa, nanti 2 jam. Jadi dengan demikian ini latihan kesabaran itu harus dilatih. Kita lihat bagaimana kehidupan calon Buddha yang lampau. Ketika beliau menjadi Kanti Wadi, beliau sudah bertekad untuk melatih kesabarannya, mengajarkan bagaimana sabar itu terus-menerus. Pada satu saat, ada raja yang sangat iri, karena dayang-dayangnya begitu menghargai, begitu senang mendengarkan ceramah-ceramahnya beliau. Lalu karena dia merasa, loh aku kok ditinggal ya, kok malah lari ke sana. Dia tidak senang, iri. Akhirnya didekatin pertapa itu. Hai, apa yang kau ajarkan? Aku mengajarkan sabar itu gini. Oh begitu. Oke, saya harus melihat keberanian kamu sampai di mana latihan kamu. Apakah kamu sabar? Oke, saya potong tangannya, celeng. Waduh. Dia tetap sabar, tenang. Dan potong kanan, tetap sabar. Kanan, kiri, kakinya juga. Akhirnya dia sampai kehabisan darah. Dia tetap tidak marah. Ya semoga raja sehat, rezeki banyak, tercapai kekuasaannya dengan kuat. Semoga selalu bahagia sekeluarga, damai dan sejahtera. Mengapa demikian? Kalau kita marah, kalau kita benci, pikiran kita ini akan membawa gelombang yang sama. Kebencian itu akan membakar diri kita. Mati saat itu, kita masuk alam sengsara. Tetapi kalau kita tidak dendam, tidak benci, tidak marah, sabar dengan pengertian bahwa inilah yang harus aku lakukan. Walaupun aku disiksa, dibunuh seperti ini, aku tetap sabar, tetap memancarkan cinta kasih, karena aku punya kebijaksanaan, mengerti dengan terang bahwa semuanya itu adalah sesuai dengan kebiasaan pikiran kita. Itulah yang akan kita bawa dalam kehidupan yang akan datang. Kalau gelombang pikiran kita tetap tenang, tetap jernih, tetap damai, tetap bahagia, pasti alam kedamaian, keheningan akan menjadi milik kita bersama, tidak tergantung apa KTP kamu. Karena semua hukum alam semesta dari dulu 10.000 tahun yang lalu, yang akan datang 10.000 tahun yang lalu, bukan berdasarkan agama, tetapi berdasarkan energi gelombang pikiran yang positif, pasti ke positif. Maka kesabaran itu membangkitkan kita memiliki pikiran positif setiap saat, dimanapun juga. Jangan benci,
Jangan marah terhadap siapapun juga yang sedang menguji kesabaran kita. Kita juga mampu mengatasinya. Kita tetap sabar, tetap bijaksana, tetap mengolah pikiran kita, damai dan bahagia, pasti akan kita peroleh di dunia ini, dan selanjutnya akan sama seperti itu. Oke, baik. Berarti yang menciptakan ketenangan dan kesabaran ini adalah diri kita sendiri ya pemirsa, bukan orang lain. Jadi carilah ketenangan, carilah kesabaran ini dalam diri kita sendiri dengan cara melatihnya ya Bante. Ya, semua itulah yang dikatakan latihan demi latihan, karena agama itu secara teori. Teori ini kalau tidak ada dipraktekkan, tidak ada latihannya sama sekali, sesungguhnya hasilnya juga nol. Maka agama itu lebih penting praktekkan. Kamu tahu sedikit, praktekkan sebanyak-banyaknya yang sedikit itu. Kalau kamu tahu banyak, praktekkan yang lebih banyak lagi supaya kamu hasil lebih bagus. Seperti itu, sehingga Sang Buddha simpel, stop kejahatan, perbanyak kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Ini siapa yang jalankan? Sang Buddha kata, oh dia sedang ngikutin cara Sang Buddha, di antara salah satunya tidak mau berbuat jahat, senang berbuat baik, dan menenangkan dan membersihkan batin dan pikirannya. Oke, baik. Bante, mengenai bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia, kita kembali lagi ya Bante. Ini bagaimana sih sebenarnya peranan manusia terhadap bencana, dan bagaimana cara mengatur pola pikir manusia ini untuk tetap menjaga, merawat, dan melestarikan alam? Ya, otomatis. Semua ini kan ada hubungan juga. Kalau diperhatikan, mengapa biasanya tempat tertentu nggak pernah banjir, ternyata sekarang banjir. Ternyata setelah dipantau, dilihat, dianalisa, oh ternyata banyak hutan-hutan yang gundul misalkan. Nah, itu berarti kebanjiran itu menyebabkan karena pohon-pohon dipotongin sehingga airnya tidak terserap ke bumi. Sehingga itu langsung mengalir ke daratan lagi. Otomatis kita bersama-sama mulai sekarang banyak menanam pohon dimanapun juga. Kedua, kita juga memahami bahwa sesungguhnya adanya banjir ini menunjukkan kita ada kesempatan untuk bisa menampung air itu, supaya Indonesia itu dimanapun juga tidak pernah ada kekeringan, karena kepandaian kita mengolah air itu sehingga ditampung, dibuat dam, di sini dam, di situ dam, semua dibuat dam, otomatis negara kita akan subur, banyak air. Maka itu kreativitas kita, cara berpikir kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita bisa menjalankan seperti ini, Indonesia tidak pernah kekurangan air, karena semua pejabat menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau kita masih banjir dari dulu banjir, berarti saya rasa petugas ini tidak bisa kerja. Lebih baik ya lepas sendirilah, kasihkan yang mau kerja lah. Jangan hanya ngomong tok tapi tidak mau kerja, sayang. Makanya semuanya yang penting kerja, memberikan manfaat kepada masyarakat sebanyak-banyaknya. Oke, baik. Berarti memang diperlukan juga peran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait juga dalam menjaga alam ini, Bante ya. Tidak hanya dari masyarakatnya sendiri ya, Bante ya. Tetap harus ada saling sinergi gitu, Bante. Sebetulnya ya semua orang punya tanggung jawab untuk saling menjaga dan saling melindungi. Tetapi kalau kita lihat memang dengar-dengarnya begitu. Ternyata yang membuat tidak beres itu ya banyak oknum pejabat yang memang membiarkan, melakukan pembiaran. Jadi dengan demikian ya sangat disayangkan. Oke, baik. Berarti memang diperlukan sekali ya pemirsa, adanya keseimbangan antara masyarakat juga, selain dari pemerintah juga yang ikut mendukung dari program-program itu. Ayo mulai sekarang kita bisa melestarikan yang namanya alam, menjaga alam, agar apa? Agar keseimbangan ini tetap terjaga, keseimbangan energi, keseimbangan bumi ini tetap terjaga, agar kita terhindar dari bencana. Oke, baik Bante, sudah ada di penghujung acara saat ini, Bante. Silakan Bante untuk bisa memberikan pesan atau tips bagaimana sih caranya agar kita bisa bersabar dalam menghadapi ujian. Ya, para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, di dalam dunia ini akan terlihat kita baik atau tidak baik, akan terwujud di dalam diri kita masing-masing. Maka Sang Buddha menekankan, Kanti paramang tapo titika,
Kesabaran merupakan latihan-latihan yang tertinggi. Selama-lamanya kita tetap melatih, tetap sabar dimanapun juga. Karena sabar itu akan menunjukkan jalan. Ini panang paramang sukang. Bahwa semuanya akan menciptakan pikiran kita tetap tenang, tetap damai, tetap seimbang. Sehingga kita akan merasakan bagaimana nikmatnya, padamnya dari semua penderitaan. Kita tidak terbakar, tidak pernah marah, tidak pernah jengkel, tidak pernah pusing dengan masalah apapun juga. Karena kita tahu bagaimana mengatur pikiran kita yang selalu jernih, hening, tenang, damai, dan bahagia. Tetapi semuanya ini akan terwujud juga. Bila mana pikiran kita sudah damai, jernih, dan bahagia, akan mengakibatkan ucapan kita juga menyejukkan, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan bagi siapapun juga yang mendengarkan. Karena mereka akan termotivasi. Karena mereka tahu bahwa harus bagaimana kita menjalankannya. Demikian juga akhirnya kita juga bersama-sama akan memiliki tingkah laku yang benar dan baik. Maka dari itu sekarang juga sangat dikatakan, bukan sebagai seorang agamawan yang suka mencaci maki, memfitnah, berkata-kata kasar. Jadi mereka yang merasa sebagai agamawan masih melakukan caci maki, fitnah, berbohong, kita bisa katakan itu bukan agamawan tetapi kacauan yang suka membuat kekacauan. Jadi kita tegaskan siapapun juga ucapannya jelek, kotor, busuk, dia bukan agama. Demikian juga siapapun yang melakukan tingkah laku yang kurang baik, suka memukul, suka menendang, suka mencuri, suka merampok, suka memperkosa, kita katakan orang ini ada sampah masyarakat, bukan sebagai agamawan. Maka dengan demikian, lihatlah ucapannya, lihatlah tingkah lakunya. Siapapun juga yang memiliki ucapan yang benar, tingkah laku yang baik dan benar, mereka itu sesungguhnya yang sudah menjalankan agama yang membawa damai dan bahagia. Tetapi yang lebih penting, marilah kita lihat pikiran kita. Apakah kita juga sudah tenang, sudah damai, sudah bahagia? Kalau kita masih belum, sayang sekali. Mari kita bersama-sama carilah ketenangan, kedamaian yang sungguh-sungguh supaya kita lebih hening, damai, dan selalu bahagia dimanapun juga. Terima kasih Bante untuk informasi yang boleh dibagikan kepada pemirsa yang di rumah. Sekali lagi pemirsa, Anda tetap harus saksikan Manage Your Mind di minggu depan. Kita akan kembali lagi. Akhir kata, saya Gisela Tahapari dan kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sabisata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki Hontu, Namo Buddhaya.